iman sahabat-sahabatnya, bukan iman si lumpuh. Ya, yang lumpuh adalah mewakili orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan, ya, atau orang dunia. Mungkin secara material memiliki segala sesuatu, tetapi belum memiliki Kristus. Bisa dikategorikan masih dalam kehampaan, perlu kepedulian orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita melihat si lumpuh ini dibiarkan tergeletak, tidak dipedulikan? Saudara lewat, ya, kasihan ya, banyak orang yang bilang kasihan itu, tapi tidak peduli apa-apa, ya toh? Tapi yang diperlukan adalah kepedulian yang tulus, ya, kepedulian yang tulus. Ya, beberapa waktu saya menyampaikan firman, kasih itu bukan hanya dikhotbahkan, ya toh? Tapi kasih itu bukan hanya diseminarkan, tetapi kasih itu perlu dibuktikan. Dan ada kisah Alkitab yang kita lihat di sini, di mana ada yang lumpuh, yang mewakili orang yang dalam ketidakberdayaan. Kira-kira ketika saudara melihat itu, saudara apakah umek? Ya, kan nanti cari kamus, umek itu apa? Terhadap dirimu sendiri. Ya, umek seputar kita sendiri. Atau kita melihat, aduh kasihan ya, tapi sebatas perkataan, umumnya ini prosentasenya, ya toh, sebatas perkataan. Tetapi Tuhan menginginkan satu kenyataan atau satu ketulusan, kepedulian yang tulus. Ya, ketika kita membangun kepedulian yang tulus, ya, saya rasa tidak dibiarkan jendela yang bolong sampai 3 bulan 4 bulan. Oh, saudara punya apa-apa, jangan bilang nggak punya apa-apa. Bisa diambil Tuhan. Ya, saudara kaya, ya, saudara memiliki segala sesuatu, ya, saudara memiliki semuanya. Ya, salah satu contoh, apakah kita mulai tergerak? Oh iya ya, apa yang kira-kira? Tanya kepada Pak Sriadi, apa yang kita kerjakan Pak Sriadi? Ya toh? Untuk gereja kita maju, untuk kita berkembang, tidak seperti ini terus melangkah. Kalau Pak Pendeta sendiri, atau pengurus sendiri, atau majelisnya sendiri, tidak keangkat Bapak Ibu. Ya, Tuhan menghendaki kesemuanya bergandeng tangan, itu yang dimaksud kebersamaan. Katakan kebersamaan. Amin, haleluya. Ke depan kita maju. Ketika saudara mulai peduli, ya, kitab Hagai bilang, kitab Malaki, puji Tuhan. Apakah saudara menjadi miskin? Menjadi miskin? Menjadi miskin? Ya, tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, ujilah aku akan goyok. Nanti cari kamus goyok berkat. Dari kampus, apa arti goyok? Ya, Tuhan akan tumpahkan berkatmu atas kehidupanmu. Haleluya. Kok gak senyum loh ini? Senyum loh. Semua seger itu. Ya, semua seger ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita akan kebersamaan. Ini menjadi doa kita. Sudah bertahun-tahun didoakan supaya bagaimana toh bukti itu maju. Ya toh, sekarang mulai kita kembangkan pola pikir kita. Kita mulai berpikir, ayo melayani bersama-sama. Ayo kita kembangkan apa di sana. Bukan apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu. Bergandeng tangan. Ya, kira-kira kalau ini sudah saya khotbahkan, kalau Bapak Ibu mengaplikasikan, wah, kemarin itu sehari 1 jam sudah selesai. Pak, saya tekleknya, Pak, saya sarungnya, Pak, saya tambangnya, Pak, saya mobilnya, Pak, saya hadiahnya, Pak, saya yang lain. Bayangkan, katakanlah saya hitung ini 20 saja. Wah, jadi itu aplikasi sederhana.
Sulit nggak ditafsirkan, sulit nggak diterjemahkan. Itu kehendak Tuhan enggak? Kehendak Tuhan ya. Ini hasil doa, hasil pergumulan, dan kita ke depan ingin maju. Pelajaran apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Kepedulian yang tulus, bukan kepedulian yang dibuat-buat, kepedulian yang palsu, tapi yang tulus apa adanya. Tuhan, aku mau mengambil bagian, aku mau maju, aku mau kontribusi dalam pembangunan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Saudara tetap sukacita ya. Puji Tuhan. Jadi itu kerinduan kita semua, bukan kerinduan saya. Saya percaya ini kerinduan kita semua, supaya gereja kita maju 70 atau 80 tahun. Kalau dikasih bonus sampai 100 tahun, apa yang kita perbuat untuk Tuhan atau untuk aku. Kebersamaan diperlukan kepedulian yang tulus, ya, bukan apa yang aku dapat, tetapi apa yang kuberi. Itu namanya ibadah, ya. Itu namanya menyembah. Itu namanya mengabdi. Ya, pengabdian. Apa pengabdian? Apa pengabdian? Mengabdi. Apa yang kita korbankan, bukan apa yang kita dapatkan. Dalam peribadatan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mengiring Tuhan, ketika kita memiliki konsep kebersamaan, maka gereja kita akan semakin maju dan berkembang. Bukan apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang aku berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bu Yuli. Iya. Amin gitu. Ini luar biasa. Ya, mak saya didukung nih khotbah ini ketika Bu Yuli. Amin gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Pada umumnya ada 5 tuk sifat manusia. 5 tuk yang dimaksud, ya. Tipe yang pertama, terketuk, ya. Terketuk itu apa? Mendengar firman, ya udah, wah firman Tuhan luar biasa, wah Bapak Pendeta khotbahnya bagus, wah cocok ini kehendak Tuhan. Tapi sampai rumah, sudah nggak membekas apa-apa, ya. Bukan saudara, bukan saya, ya. Terus yang kedua adalah yang pertama adalah terketuk. Yang kedua teruntuk. Teruntuk. Wah, khotbahnya luar biasa ini. Hebat. Tapi ini cocok untuk Bu Yuli. Ya, teruntuk ya. Untuk Bu Yuli ini. Untuk Bu Alisda ini. Iya, kebiasaan Bu Alisda biasanya. Kamu aja gitu. Nggak berani gentle ya. Ya. Jadi teruntuk, ya. Jadi untuk orang lain, untuk dirinya selalu lewat. Itu ini contoh, kamu harus bertobat itu. Padahal nggak menyadari untuk kita sendiri. Terus kemudian yang ketiga, tuk ketiga adalah ngantuk ya. Khotbahnya kok itu aja Pak. Khotbahnya kok kok nggak ada lucu-lucunya, ya. Ngantuk. Diingat-ingat takut ditanya nanti Pak. Iya, keluar ujian ya. Keluar ujian. Ya. Terus kemudian yang berbahaya lagi, terkutuk. Wah, ngutuki. Gak ada keluar kata berkat, tapi kata kutuk terus. Ya, tuh. Yang paling bagus adalah terbentuk. Ya, ketika firman Tuhan diresponi, mengubah, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana kita? Ini termasuk saya, koreksi untuk saya. Khotbah pedang bermata dua itu kan tugasnya untuk menyampaikan firman bukan hanya untuk saudara, tapi untuk semua, dan tidak ditujukan kepada satu orang saja, tapi ditujukan untuk semua, dan untuk saya juga. Ya, untuk saya juga. Kita posisinya di mana? Ya, kita peduli hanya sebatas kita belas kasihan, tapi tidak ada satu tindakan,
Tapi saat-saat ini dunia membutuhkan kita kepedulian yang tulus, sehingga gereja kita semakin berkembang ya. Puji Tuhan, ini Bapak Tono sudah mengkode waktunya gitu ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi apa? Ya. Untuk apa tadi? Haleluya. Diingatkan, terima kasih Pak Tono. Supaya tidak bertele-tele. Ya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Satu lagi ya. Kita akan baca di dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Filipi ya. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Terus kemudian ayat di dalam 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Berlari kepada tujuan. Tujuan kita apa? Kita tetapkan tujuan kita, mau bergandeng tangan, mau kebersamaan, jangan sendiri. Kebersamaan dalam hal apa? Memajukan gereja kita, amin. Memajukan gereja kita, kita ambil bagian. Ya, kita mau mau patok atau mau istilahnya kita mau apa Bu Yuli? Mau tetapkan satu tujuan, ya. Mau visi, ya, gereja kita, supaya gereja kita berkembang, maju, ya, maju. Ayo bangun kebersamaan, ya, hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak pada tujuan, kita lewat gitu loh. Kita mau bersatu, ayo bergandeng tangan untuk membangun gereja kita, ya, seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan, ya. Dia mengarahkan ke depan, berlari-lari menghadap pada tujuan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuannya adalah jelas, kerajaan surga. Ya, kita dipompa, kita dibangun, didorong. Ayo membawa jiwa, ya, membawa jiwa kebersamaan, sampai siapa yang membawa jiwa dikasih hadiah sepeda. Masih berlaku enggak ya? Masih berlaku, ya, masih berlaku. Ini dengan satu maksud apa? Ya, siapa yang bisa menyebutkan 5 ikan dapat sepeda? Ikan mas. Nggak harus gitu. Ikan dulu. Ya, kumur saja ya. Jadi tujuannya adalah kita bangun gereja kita. Kita mau singkirkan hal-hal yang menghalangi atau hal yang remeh-temeh, ya. Tapi kita mau maju. Sudah ditetapkan temanya, tujuan gereja kita. Berulang-ulang tema ini sudah berapa kali. Dan tahun kemarin juga tema yang dipertajam hari ini, untuk bersama, ayo maju. Coba kita singkirkan sedikit, kita mau katarkiu, kita mau tekan daging kita. Mulai melihat, peduli terhadap pekerjaan Tuhan atau pelayan. Tes 1 2.
Tes 1 2 tes. Ya. Ada tujuan yang sudah ditetapkan dan kita terus doakan ini supaya gereja kita ya semakin maju. 2 menit aja. Rupanya habis. Ya, puji Tuhan. Nah, sedikit lagi, 2 menit ya, Pak Wonder ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuhku, artinya hari demi hari kita dilatih dengan kehidupan yang nyata. Kita diizinkan melewati kesulitan, kita diizinkan melewati pergumulan, kita diizinkan lewat kehidupan yang nyata. Ada satu tujuan. Paulus bilang kita sedang dilatih sehingga kita menguasai diri, ya, sehingga kita bisa melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersatu, kita mau bersama membangun kerajaan Allah di muka bumi. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat firman Tuhan ini. Kiranya semangat kebersamaan membawa kesuksesan menjadi doa kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Katakan setuju. Katakan setuju. Amin. Katakan setuju. Apa yang disetujui? Semangat kebersamaan. Ya, semangat kebersamaan. Ya, akhirnya mendapat kesuksesan dalam arti gereja kita semakin meluas, ya, berkembang pelayanan kita. Ya, kita rindu supaya gereja kita nanti ada di tempat-tempat lain. Ya, kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu kami boleh tangkap, kami boleh, oh Tuhan Yesus, mengaminkan. Kami mau belajar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar Tuhan, oh Tuhan, hamba-Mu mewakili jemaat Tuhan, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu penuh kekurangan. Kiranya Tuhan kami membawa tubuh jiwa roh kami di dalam kasih kuasa Tuhan. Engkau yang akan menambahi Tuhan karunia-karunia. Tuhan, kiranya jemaat Tuhan pada kesempatan ini boleh mendengar dan merespon kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari dan melangkah, oh Tuhan, mengambil bagian dalam pengembangan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan Engkau pernah berjanji Tuhan, ujilah aku. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Hal itu biarlah terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa yang pada pagi hari ini ragu-ragu, yang pada hari ini bimbang, kiranya Engkau, oh Tuhan, memberikan keyakinan sehingga melangkah dengan pasti, melangkah dengan yakin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, oh Tuhan, dalam kesempatan ini kiranya Roh Kudus selalu berserta mengingatkan kami, sehingga kami, oh Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, oh Tuhan, yang susah Kau hiburkan, yang mengalami kebimbangan Tuhan, oh Tuhan, Kau berikan keyakinan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang saat ini ragu-ragu terhadap Tuhan, belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, Engkau tolong supaya semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.